Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Diana Nursafitri dari kelas PGSDB dengan NIM 032 akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran IPS. Nah, apa aja sih pendekatan pembelajaran IPS itu? Yuk simak sampai akhir. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu sih pendekatan pembelajaran? Nah, pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Nah, suatu proses pembelajaran inilah yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya itu seperti mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis pembelajaran. Nah, jenis pembelajaran ini teman-teman ada dua, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Nah, pendekatan inilah seperti katanya, yaitu berpusat pada siswa. Semuanya itu berpusat pada siswa. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau biasa disebut dengan teacher-centered approach. Jadi, semuanya itu penjelasan materi itu semuanya berpusat pada guru. Selanjutnya nih, kita akan ke model pendekatan. Nah, model pendekatan itu teman-teman ada 4. Yang pertama dulu kita bahas ya. Yang pertama itu ada model integrasi berdasarkan topik. Nah, pembelajaran IPS itu yang digabungkan atau keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya nih, dalam kegiatan ekonomi penduduk. Nah, kegiatan ekonomi penduduk itu dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup dalam IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kemudian, kegiatan ekonomi penduduk itu dalam hal ini ditinjau dari seperti persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Secara sosiologis, kegiatan ekonomi itulah dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua ada model integrasi berdasarkan potensi utama. Nah, model integrasi berdasarkan potensi utama inilah keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang berdasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Seperti ini, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Nah, pembelajaran yang dikembangkan tentang kebudayaan Bali dikaji atau ditinjau dari faktor alam, historis kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Nah, teman-teman, melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang dapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam IPS. Selanjutnya, yang terakhir ada model integrasi lintas disiplin ilmu. Nah, model ini itu merupakan model inti yang digunakan di sekolah dasar. Dalam model ini, pembelajaran IPS itu dipadukan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa tidak dapat membedakan mata pelajaran IPS dan mana mata pelajaran yang lain. Agar kelihatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tematik berjalan baik, perlu dilakukan beberapa hal yang mencakup dalam 2 tahapan, yaitu ada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Alhamdulillah, kita sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman
dan memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.